Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang Allah muliakan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin, yang senantiasa, yang terus menerus memberikan nikmatnya kepada kita. Dan di antara nikmat terbesar, bahkan nikmat yang merupakan kekhususan bagi kita adalah nikmat istiqamah di atas Islam. Kemudian juga yang tak kalah besarnya adalah nikmat di atas sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga antara nikmat Islam dan sunnah itu luar biasa sekali. Ya, kita bermohon kepada Allah, semoga Allah Jalla Jalaluhu istiqamahkan kita di atas Islam dan sunnah sampai ajal menjemput kita. Salat dan taslim semoga selalu tersampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ya kita termasuk mendapatkan syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Adab Al-Asyarah, 10 adab ya harian Muslim. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada pembahasan atau bab ketiga, yaitu adab makan. Adab apa? Adab makan. Ini teman-teman sekalian, meskipun pembahasannya adab makan, namun juga masuk juga pembahasan yang ke dalam adab minum, makan dan minum. Ya. Tentunya juga akan banyak Anda tambahkan pembahasan kali ini dengan tambahan-tambahan dari luar. Ya. Hadirin yang Allah muliakan, ya, makan ini adalah nikmat yang besar. Ya. Betapa banyak di luar sana kaum muslimin yang mungkin sehari dia makan cuma 1 kali, atau mungkin tidak makan sama sekali. Sehingga wajib kita bersyukur kepada Allah ketika Allah masih mudahkan kita untuk makan, masih Allah mudahkan untuk minum. Sedangkan banyak di antara saudara kita yang mungkin di luar sana mereka ya tidak bisa makan, tidak bisa minum. Ya, baik itu makanan dan minumannya yang sulit didapat, atau memang kondisi mereka yang tidak memungkinkan lagi untuk makan dan minum. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika masih Allah mudahkan dalam perkara makan dan minum, baik mencarinya ataupun mengkonsumsinya. Makanya kata para ulama, ya, di dalam makan itu ya terkumpul 60 jenis kenikmatan. Ya, nikmat bangunnya, ya, nikmat hilangnya rasa lapar, kemudian nikmat ketika mengeluarkannya, begitu. Maka semua nikmat, semua akan menjadi nikmat. Namun demikian, bukan berarti yang mengenyangkan perut kita itu adalah makanan, atau menghilangkan haus kita adalah air. Namun makan dan minum hanyalah sarana, hanya sebab saja. Tapi yang menghilangkannya sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengenyangkan kita adalah Allah, dan yang menghilangkan haus kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan. Baik, langsung kita masuk saja ke dalam pembahasan kita. As-salis, ketiga. Samillaha fi batida'i aklika wa syurbika qailan bismillah. Wa kul biyaminika wa kul mimma yalika wa idza farata fal'aq asabi'aka wa kul hamdulillah.
Bacalah bismillah ketika engkau akan memulai makan dan minum, ya. Seraya mengatakan bismillah dengan menyebut nama Allah. Makalah dengan tangan kananmu dan makanlah yang terdekat denganmu. Dan apabila engkau selesai makan, maka jilatilah jari jemarimu dengan mengatakan Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, ya, maka di dalam petunjuk ini ya terdapat banyak sekali faedah penting. Pertama, ada perintah bahwa sebelum memulai makan ataupun minum maka kita disyariatkan untuk mengucapkan bismillah. Kemudian ya dalam makanan minum juga kita diperintahkan atau disyariatkan menggunakan tangan kanan. Dan dalam perihal makan maka kita diperintahkan untuk makan yang terdekat dengan kita. Dan setelah makan ataupun minum ya maka kita mengucapkan alhamdulillah. Dan khusus makan maka kita disyariatkan untuk disunnahkan untuk menjilati jari jemari kita. Hadirin yang Allah muliakan, manusia itu ya teman-teman sekalian tidak bisa terlepas dari makan dan minum, ya. Sehingga seorang muslim itu haruslah mengerti dan harus menguasai dan wajib untuk mempelajari adab dan akhlak ketika makan dan minum, ya. Makan dan minum. Teman-teman sekalian, ya mungkin di zaman kita sekolah dulu teman-teman sekalian kita pernah ya sebelum makan kita diajari sebuah doa. Doa itu adalah ya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya. Doa ini ya mungkin sudah umum ya diajarkan di sekolah-sekolah, di PAUD, ya, di berbagai jenjang pendidikan umum ya doa ini diajarkan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tapi ketahuilah bahwa teman-teman sekalian hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya. Ini adalah hadis yang dhaif. Kenapa hadis ini dhaif teman-teman? Kenapa hadis ini dhaif teman-teman sekalian? Karena di dalam hadis ini terdapat ya seorang perawi yaitu Muhammad bin Abi Az-Zu'aizi'ah. Ya. Imam Bukhari mengatakan bahwa perawi ini itu ya, mungkarul hadis. Ya. Bahkan Imam Ibnu Hibban mengatakan bahwa Muhammad bin Abi Az-Zu'aizi'ah ini adalah dajjal, pendusta. Ya sehingga dan ulama lainnya juga mengatakan demikian ya sehingga hadis yang doa sebelum makan yang sering diajarkan pada kita yaitu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar itu tidak bisa diamalkan. Kenapa demikian? Karena hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya. Sehingga bagi kita cukup dengan membaca bismillah. Sebagaimana tadi ya disebutkan dalam beberapa hadis yang akan Anda sampaikan nanti. Jadi hadis Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar itu adalah hadis yang dhaif. Ya, dhaif. Hadirin yang Allah muliakan. Dalam hadis lain ya dari Umar bin Abi Salamah ya. Sewaktu beliau ini bercerita bahwa beliau saat kecil itu berada dalam asuhan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan tiba-tiba ya pada saat makan, ya pada satu ketika yang makan, maka tangan Umar bin Abi Salamah kecil ini mengambil makanan di nampan dan tangannya itu ke sana kemari begitu mengambil makanan, ambil sana, ambil sini begitu. Ya, yang ada di nampan, maka kata Nabi SAW, ya gulam, samillah wa kul biyaminika wa kul ya mimma yalika. Kata Nabi SAW, wahai anak kecil, bacalah bismillah, makalah dengan tangan kanan dan makalah makanan yang terdekat.
Maka teman-teman sekalian, dalam hadis ini ya yang dibawakan oleh siapa? Muhammad bin Umar bin Abi Salamah. Ya. Itu ini ada beberapa faedah penting. Pertama adalah disyariatkan bagi kita membaca basmalah di awal makan. Jadi sebelum makan kita disyariatkan untuk membaca basmalah. Bismillah, membaca bismillah. Kemudian kita disyariatkan untuk makan menggunakan tangan kanan. Ya. Jadi sebaliknya haram bagi kita makan ataupun minum menggunakan tangan kiri. Kecuali ada uzur syar'i, misalnya tidak mempunyai tangan, maka dia boleh makan menggunakan kaki kanan, ya. Kalaupun tidak punya tangan dan kaki, maka dia makan dengan cara yang semampunya. Kemudian di antara pelajaran lainnya yang bisa kita ambil adalah bahwa ada anjuran untuk mengajarkan orang yang belum mengetahui adab makan, baik itu dari kalangan orang tua atau anak-anak, ya, terutama yang berada di bawah tanggungan seseorang. Ya, misalnya kita orang tua, ya kita memiliki anak, ya tanggungan kita adalah anak kita. Ya, atau kita seorang guru, maka tanggungan kita adalah murid kita. Maka kita ya dianjurkan untuk mengajarkan adab-adab makan kepada yang berada di bawah tanggungan kita. Kemudian faedah lainnya bahwa kita ya tidak makan kecuali yang di dekat kita, ya, dan tidak melampaui ke sisi-sisi yang lain. Artinya kita tetap makan pada wilayah kita. Misalnya kita makan menggunakan nampan, ya, maka kita makan di wilayah kita, di lokasi kita. Jangan kemudian kita masuk ke wilayah teman begitu di nampan. Iya. Kemudian hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan masuk beberapa hal pokok ya yang berkaitan dengan adab-adab makan. Adab-adab pokok berkaitan dengan adab makan dan minum. Pertama, teman-teman sekalian, kapan kita mengucapkan bismillah dan lafaz apa yang afdal? Apakah cukup dengan membaca bismillah atau boleh kita menambah dengan lafaz-lafaz lain, misalnya bismillahirrahmanirrahim, ya. Mana yang afdal gitu? Maka teman-teman sekalian, kapan seseorang mengucapkan bismillah sebelum makan, ya, dia mengucapkan bismillah sebelum memulai suapan pertama, ya. Begitupun minum, maka kita membaca basmalah sebelum memulai tegukan pertama. Jadi sebelum suapan pertama saat makan atau sebelum tegukan pertama saat minum, maka ya kita disyariatkan untuk membaca basmalah, yaitu bismillah. Lalu lafaznya bagaimana teman-teman sekalian? Apakah cukup bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim? Jika kita perhatikan teman-teman sekalian, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, dari Umar bin Abi Salamah yang Anda bacakan hadisnya tadi, ya, maka kata Nabi SAW, ya ulam samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Wahai anak kecil, ya, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang dekat denganmu. Jadi Nabi SAW di sini memerintahkan kepada Umar bin Salamah untuk apa? Untuk membaca bismillah saja. Ya, karena kata Nabi SAW, samillah, bacalah bismillah. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, Nabi SAW mengatakan, ya gulam, idza akalta fakul bismillah. Wahai anak muda, jika engkau hendak makan, maka ucapkanlah bismillah. Ya, jadi Nabi SAW hanya mengajarkan atau memerintahkan kita untuk membaca bismillah saja. Hanya redaksinya bismillah saja.
Adapun jika ditambah dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Atau misalnya kita menambahkan Asmaul Husna. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemberi rezeki. Tentunya yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan, ya Asmaul Husna kita baca sesuai, atau Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan nama Allah yang Maha Pemberi rezeki lagi Maha Dermawan, maka tetap tetap dibolehkan. Ya, karena apa? Karena dia sudah membaca Bismillah sesuai dalam hadis, ya, dan dia menambahkan dengan nama Allah yang lainnya, maka ini dibolehkan. Namun teman-teman sekalian, para ulama berselisih pendapat tentang yang lebih sempurna atau yang lebih afdal. Apakah sebelum makan dan minum kita cukup membaca Bismillah saja yang afdal, ataukah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, atau dengan tambahan lafaz dengan apa namanya Asmaul Husna, ya, mana yang lebih afdal, ya. Maka teman-teman sekalian, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada dua pendapat para ulama. Pendapat pertama, ya, yang paling afdal adalah dengan menambahkan nama Allah lainnya. Ya, artinya pendapat pertama ini mengatakan yang lebih afdal bahwa uh, dengan menambahkan Bismillahirrahmanirrahim itu lebih afdal dari sekedar Bismillah saja, atau Bismillahirrahmanirrahim, maka itu lebih afdal menurut pendapat pertama, ya, lebih afdal. Kemudian yang kedua, pendapat pertama ini diwakili oleh Imam Nawawi misalnya dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian pendapat kedua mengatakan bahwa yang lebih afdal adalah dengan tetap mengikuti redaksi perintah Nabi SAW, itu dengan hanya Bismillah saja. Dengan hanya Bismillah saja. Jadi pendapat pertama dan kedua ini saling menyelisihi. Ya. Pendapat pertama mengatakan yang lebih afdal menambahkan lafaz Bismillah dengan lafaz lainnya itu. Ya. Dan pendapat kedua mengatakan cukup dengan redaksi yang sesuai Nabi SAW ajarkan. Ya. Pendapat kedua ini ya dipilih oleh siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mencukupkan lafaznya dengan hanya Bismillah saja. Namun ya, walaupun jika kita tetap ya mau menambahkan lafaz Bismillah dengan Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim, maka itu tidak mengapa. Namun yang lebih utama ya tetap kita mengikuti sesuai dengan apa yang Nabi SAW ajarkan, yaitu hanya mengucapkan Bismillah. Itu lebih afdal. Tapi kalau mau menambah pun tidak ada masalah. Namun dia telah meninggalkan apa namanya afdal, ya, nilai afdal, ya, karena Nabi SAW hanya memerintahkan kita membaca Bismillah tanpa menambah dengan lafaz lainnya. Namun kalau mau menambah ya silahkan, gak ada masalah. Jadi di antara dua pendapat yang kuat ini, pendapat pertama mengatakan yang lebih afdal ditambahkan lafaz Bismillahnya, pendapat kedua cukup mengatakan Bismillah saja, dan pendapat yang lebih kuat, ya, dan ini juga menurut Syekh Salih Al-Utsaimin, ya, hanya mengucapkan lafaz yang datang dalam hadis sahih itu hanya cukup, ya, cukup, yang lebih afdal cukup mengucapkan Bismillah saja, baik sebelum makan atau sebelum minum, ya. Kalaupun dia ngotot, ya, kekeh tetap mau menambahkan lafaz Allah dari Al-Asmaul Husna, maka itu boleh-boleh saja, namun dia telah meninggalkan yang afdal, ya. Kemudian teman-teman sekalian, bagaimana jika seorang makan tapi dia lupa membaca Bismillah, mungkin karena terlalu lapar begitu, ya.
belum makan beberapa hari, tiba-tiba melihat makanan, ya langsung saja makan, lupa gitu untuk membaca doa, ya maka pertama, eh, jika dia ingat belum membaca Bismillah di pertengahan makan, maka dia hendaknya langsung membaca apa? Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Namun ketika dia ingat belum membaca Bismillah, ternyata dia belum membaca Bismillah setelah dia selesai makan, maka dia tidak lagi disyariatkan untuk membaca Bismillah. Ya, jadi jika antum makan dan lupa membaca Bismillah dan teringatnya itu di tengah makan, maka bacalah doa Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Namun jika teringatnya setelah makannya, maka tidak disyariatkan lagi untuk membaca Bismillah. Kemudian teman-teman sekalian, tangan mana yang digunakan untuk makan? Karena yang kita lihat teman-teman sekalian bahwa sebagian dari kaum muslimin ini seolah-olah mendawamkan, membiasakan makan dan minum menggunakan tangan kiri. Ya, seolah-olah itu hal yang biasa. Padahal itu adalah perkara yang berat sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak kita saksikan, ya, baik yang kecil ataupun dewasa, mungkin yang mereka belum mendapatkan pendidikan terkait dengan bagaimana adab-adab makan sehingga mereka tidak mengetahui. Maka wajib bagi kita yang mengetahui untuk menyampaikan kepada mereka yang belum mengetahui bahwa Rasul SAW itu melarang kita untuk makan dan minum menggunakan tangan kiri. Jadi sekecil apapun makanan yang mau kita makan, ya sedikit atau banyak air yang ingin kita minum, maka wajib kita menggunakan tangan kanan. Karena Nabi SAW mengatakan, wa kul biyaminika, makalah menggunakan tangan kananmu. Ya. Dan di antara alasan kenapa ya Nabi SAW melarang kita makan dan minum menggunakan tangan kiri adalah karena perbuatan tersebut adalah perbuatan setan. Jadi syaitan itu ya makan dan minum menggunakan apa? Menggunakan tangan kiri. Sehingga apabila kita ya makan menggunakan tangan kiri, maka kita telah apa? Meniru syaitan dalam cara makan. Apa kata Nabi SAW? Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Kata Nabi SAW, jika salah seorang di antara kalian makan, maka makalah dengan tangan kanan. Dan jika minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Karena sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Jadi apabila seseorang itu ya makan dan minum menggunakan tangan kiri tanpa ada udzur syar'i, maka sesungguhnya dia telah meniru setan dalam masalah makan dan minum. Kemudian apabila ya jika tidak memiliki tangan, misalnya cacat misalnya atau diamputasi, uh, tidak memiliki tangan, ya maka dia makan menggunakan kaki, ya kaki kanan tentunya. Dan jika dia juga tidak mampu, ya maka makan dengan semampunya. Ya, karena di sini dia memiliki uzur, ya ada uzur. Jadi teman-teman sekalian, ini ya di antara banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh kaum muslimin. Mereka ya membiasakan makan dan minum menggunakan tangan kiri. Padahal itu adalah cara makan dan minumnya syaitan, yaitu menggunakan tangan kiri. Dan kita boleh ya makan selain menggunakan tangan kanan apabila memang ada udzur syar'i. Misalnya tangan kita diamputasi, misalnya otomatis nggak bisa ya makan menggunakan tangan kanan, atau misalnya kita habis tabrakan kemudian tangan kanan kita patah dan harus di dalam masa pengobatan, ya maka boleh-boleh saja makan menggunakan tangan kiri karena memang ada udzur syar'i di situ. Kemudian yang berdasarkan hadis Umar bin Abi Salamah itu juga tadi,
jelaskan ya kalau kita makan sama-sama atau makannya rame-rame gitu ya dalam satu nampan atau dalam orang Sambas itu kebiasaan Melayu Sambas itu mereka saprahan ya saprahan maka kita makan apa yang ada di dekat dekat kita saja kita makan apa yang ada di dekat kita saja ya namun teman-teman sekalian kita makan dan mengkonsumsi apa yang ada di dekat kita saja itu hanya berlaku apabila hanya satu jenis makanan saja dan tidak ada jenis lainnya. Misalnya kita makan kurma rame-rame gitu dalam satu satu wadah. Maka kita makan yang terdekat dengan kita saja. Karena satu jenis makanan. Tapi jika jenisnya itu berbeda-beda, misalnya ada nasi, ada ikan, sayur, buah dan lain-lain, maka kita boleh yang mengambil makanan yang beda jenis meskipun jauh dari kita. Jadi larangan makan makanan yang terjauh dari kita itu apabila makanannya sejenis. Namun apabila makanannya itu ya beragam, ya, maka kita boleh mengambilnya meskipun jauh dari kita. Namun tetap perhatikan jangan sampai kita mengambil hak-hak orang lain. Hadirin yang Allah muliakan. Kemudian disyariatkan bagi kita untuk menjilati jari kita setelah makan. Ya, jadi seorang muslim itu jika selesai makan maka dia jangan mencuci tangannya terlebih dahulu. Ya, jangan mencucinya tangannya terlebih dahulu dan disyariatkan untuk menjilati jari jemarinya. Ini adalah adab yang berkaitan dengan setelah makan karena adab makan itu ada tiga teman-teman sekalian. Adab sebelum makan, adab saat makan, dan adab setelah makan. Dan adab yang menjilati jari itulah adab setelah makan. Saat menjilati jari jemari ini teman-teman sekalian, maka kita menjilatinya dengan pelan, ya, tidak bersuara, ya, karena itu bisa mengganggu orang lain jika bersuara, gitu. Ya. Dan jika ada orang yang bersuara saat menjilati jari, ya setelah makan, maka sesungguhnya dia telah keluar daripada adab, karena adabnya memerintahkan kita apa untuk menjilati jari jemari tanpa suara. Ya. Begitu juga teman-teman sekalian, ya kalau seseorang itu memutuskan untuk makan menggunakan sendok atau garpu, ya sumpit atau yang lainnya, maka kita ya tetap yang menjilati alat-alat tersebut ya sendok kita, sumpit kita, karena kita khawatir ada berkah yang tertinggal begitu, sehingga tidak masuk ke dalam tubuh kita berkah tersebut. Maka ya kita boleh memilih melaksanakan adab dan sunnah ini menjilati jari jemarinya sendiri atau menjilati atau dijilati oleh orang lain ya. Nabi SAW mengatakan idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'aqaha. Jika salah seorang di antara kalian setelah makan selesai makan, maka janganlah dia mengusap tangannya hingga dia menjilatinya atau dijilatkan kepada orang lain. Ya. Tentunya teman-teman sekalian, kita minta tangan kita itu minta dijilatkan kepada orang yang kita cintai, begitu. Bukan kepada orang yang tidak kita kenal. Adapun eh, kepada orang yang kita cintai ya maka itu sesuai dengan adab juga. Ya. Tapi kalau kita makan di restoran misalnya pakai tangan ya tiba-tiba kita minta tangan kita minta dijilatkan kepada orang lain ya juga itu nggak benar. Itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah dijilat oleh diri kita sendiri atau minta dijilatkan dari orang yang terdekat dengan kita, istri kita, anak kita, begitu. Ya, ya. Jadi kita bisa minta jilatkan tangan jari kita oleh diri kita sendiri
atau ya minta dari orang terdekat dengan kita, istri, anak. Ya, adapun kalau tidak ada hubungan apa-apa, misalnya tadi kita anak contohkan yang makan di restoran, tiba-tiba kita minta jilatkan jari kita dengan orang yang kita nggak kenal, ya uh, maka tidak disukai, ya terkesan jijik ini, dan ini juga tidak perlu dilakukan. Maka ya silahkan dijilat sendiri begitu, atau minta istri atau anak. Kemudian teman-teman sekalian, apa yang kita baca atau apa yang kita ucapkan setelah makan? Ya, setelah makan. Maka ketika kita sudah makan dan atau minum dan kita telah terputus dari kegiatan itu, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Sebagaimana kita memulainya dengan bismillah. Ya. Dan jika seseorang teman-teman sekalian setelah makan atau minum hanya mengucapkan alhamdulillah saja, maka dia sudah menerapkan sunnah setelah makannya, ya. Dan jika ditambahi bacaan lainnya, maka boleh saja, dengan syarat itu berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya doa setelah makan. Apa di antara contoh doa yang sahih di antara setelah makan? Misalnya Alhamdulillah, Alhamdulillah katsiran tayyiban mubarakan fi ghaira mukfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan an rabbana. Ya, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, baik dan penuh berkah. Allah tidak butuh pada makhluknya, Allah tidak mungkin ditinggalkan, dan tidak ada yang lepas dari yang membutuhkannya. Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbana, ya wahai Rabb kami. Hadis ini, ya, doa ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Atau misalnya doa lainnya dengan sanad yang hasan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan ini dan memberiku rezeki tanpa daya serta kekuatan dariku. Maka boleh saja langsung setelah alhamdulillah kemudian kita lanjutkan baca doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi kalau kita mencukupkan diri dengan alhamdulillah, itu pun sudah merupakan bagian dari sunnah. Kemudian teman-teman sekalian, saat kita makan, maka disunnahkan bagi kita ya untuk ngobrol saat makan. Ya. Namun sebagian ya adab yang diajarkan di masyarakat kita bahwa berbicara saat makan itu tidak bagus. Wallahu alam, ana pun tidak tahu apa alasannya, namun di dalam Islam, dalam sunnah, maka kita disunnahkan untuk berbicara, ya, berbicara atau ngobrol saat makan. Ya, karena Nabi SAW itu sering ya berbicara atau ngobrol saat makan. Tentunya ngobrol dalam perkara yang ma'ruf. Ya. Maka banyak sekali juga ya faidah-faidah apabila kita ngobrol saat makan. Ya, berapa banyak ya masalah-masalah kemudian yang terpecahkan saat kita makan, atau dengan ngobrol saat makan itu bisa mempererat hubungan kekeluargaan antara istri dan suami, antara orang tua dan anak. Ya, hendaknya kita ketika makan yang ngobrol itu obrol yang positif, tentunya obrol yang positif, ya, jangan berisi ghibah atau kemaksiatan. Ya, jangan sampai kemudian ya kita ghibah makan malah ghibah. Ya. Kemudian kita teman-teman sekalian dilarang mencela makanan karena rasanya yang tidak enak atau yang tidak kita sukai, ya. Ya, karena apa? Di antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan ya kepada kita adalah nikmat makanan. Ya.
Maka kita mencela makanan, maka kita mencela pemberian Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika kita berhadapan dengan makanan yang tidak kita sukai atau rasanya yang kurang pas di lidah kita, maka ada sebuah petunjuk, kata Abu Hurairah, ya, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu kana idza ishtaha syai'an akalahu wa in karihahu tarakahu. Nabi SAW itu tidak pernah mencela makanan, sekalipun itu nggak pernah sama sekali, kata Abu Hurairah. Kalau beliau suka maka beliau makan, dan jika tidak suka maka beliau tidak tinggal. Kalau beliau suka ya beliau makan, dan kalau beliau tidak suka itu beliau tinggalkan, tidak makan. Ya, maka Nabi SAW itu kalau beliau suka atau pengennya beliau makan, kalau nggak suka atau nggak pas di lidah beliau tinggalkan, beliau tidak mencela makanan tersebut. Karena jadi ada antara adab adalah tidak mencela makanan, ya, karena apa? Itu sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan juga itu merupakan bentuk itiba kepada akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW kalau nggak suka ya beliau nggak makan, kalau suka beliau makan, begitu. Simple, ya, sangat simple sekali. Hadirin yang Allah muliakan. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya adalah saat kita makan, maka ada makanan yang kita makan itu terjatuh ya di lantai atau meja. Maka disyariatkan kita untuk memungutnya selama makanan yang jatuh itu ya bisa dibersihkan dan bukan terjatuh di tempat yang kotor atau tempat bernajis atau tempat berbahaya lainnya. Maka disyariatkan kita untuk memungutnya dan dibersihkan lalu dimakan. Misalnya kita makan roti misalnya, kemudian jatuh, maka diambil dan bersihkan bagian yang jatuh itu, bagian yang terkena debu itu tadi, bersihkan bagian bawahnya, begitu. Ya. Tapi kalau jatuh ke tempat najis, ya ke tempat yang kotor atau jatuh ke dalam bahan kimia, yang nggak usah dibuang, nggak usah dibuang. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, bolehkah kita makan menggunakan sendok? Bolehkah kita makan menggunakan sendok? Betul ya teman-teman sekalian bahwa hukum asal ya makan itu menggunakan jari-jari atau menggunakan tangan. Ya, karena Nabi SAW itu yang Nabi SAW contohkan, ya, karena ya Rasulullah SAW yaqulu bisalati asabi'. Nabi SAW itu makan menggunakan 3 jari, menggunakan tangan. Ya, Syekh Utsaimin ini menjelaskan teman-teman sekalian, ya, bahwa makan dengan 3 jari, yaitu jari apa? Jari tengah, jari telunjuk, dan jempol, berlaku ya bagi makanan yang memang bisa menggunakan 3 jari. Karena ini menunjukkan apa? Sifat tawadhu dan tidak rakus. Misalnya apa? Kurma, misalnya. Namun makanannya, jika makanannya harus menggunakan 5 jari, ya kita gunakan 5 jari, maka hal itu diperbolehkan. Adapun makanan yang sifatnya bisa menggunakan 3 jari, maka kita gunakan 3 jari. Tapi kalau makanan seperti nasi itu kan, kalau 3 jari ya berapa lama kita menghabiskannya, begitu kan? Atau makan bubur menggunakan 3 jari kan tidak mungkin. Kita pakai sendok, ya. Jadi sunnah menggunakan 3 jari itu disesuaikan lagi dengan jenis makanan yang dimakan. Ya, tidak semua makanan bisa menggunakan 3 jari, begitu. Ya. Tapi boleh nggak teman-teman sekalian kita makan menggunakan sendok atau garpu? Ya, maka jawabannya adalah boleh saja, dan ini tidak bertentangan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang lebih sesuai dengan sunnah, ya yang lebih afdol adalah makan menggunakan tangan, yang menggunakan jari-jari. Karena itu yang dicontohkan Nabi SAW. Kalaupun kita mau pakai sendok ya nggak masalah, itu nggak ada masalah, itu pilihan. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, masalah lainnya adalah terkait dengan makan dan minum dengan cara berdiri. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa lebih afdal seseorang itu makan dan minum dalam keadaan duduk. Karena ini adalah contoh dari Nabi SAW, ini tunjuk dari Nabi SAW.
ya, dan janganlah dia makan dan minum dalam keadaan berdiri. Adapun minum dalam keadaan berdiri telah sahih dari Nabi SAW pelarangannya, ya, minum. Ditanyakan kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang makan dalam keadaan berdiri, maka beliau mengatakan itu lebih buruk lagi. Maknanya bahwa minum sambil berdiri dilarang, maka makan itu juga lebih buruk lagi apabila dilakukan sambil sambil berdiri. Namun, ya, dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al Imam Tirmidzi, yang beliau mensahihkannya, Umar mengatakan bahwa di zaman Nabi SAW itu kami makan dalam keadaan berjalan dan minum dalam keadaan berdiri. Ya, maka hadis ini menunjukkan apa? Bentuk pelarangan makan dan minum sambil berdiri bukanlah keharaman, tapi meninggalkannya itu lebih utama. Ya, yaitu apa? Seseorang lebih baik dan lebih sempurna kalau makan dan minum sambil duduk. Akan tetapi makan dan minum sambil berdiri tidaklah mengapa. Maka kesimpulannya teman-teman sekalian adalah bentuk kesempurnaan dan adab, ya. Maka dianjurkan untuk makan dan minum dalam keadaan duduk, tapi boleh ia makan dalam keadaan minum ataupun berdiri, ya. Karena apa? Ali bin Abi Thalib itu pernah minum dalam keadaan berdiri dan beliau mengatakan Nabi SAW pernah melakukannya sebagaimana engkau melihatku melakukannya. Maka ini menunjukkan apa? Bolehnya makan dan minum sambil berdiri, akan tetapi yang afdal untuk dia makan ya dan minum sambil duduk. Maka kesimpulan utamanya boleh tidak makan dan minum sambil berdiri, maka boleh hukumnya, namun yang lebih afdal adalah dia makan dan minum sambil sambil duduk. Dan juga fatwa dari Lajnah Daimah bahwa dijelaskan bahwa hukum asal minum adalah duduk, ya duduk. Ini yang afdol. Namun dia boleh minum dalam keadaan berdiri. Nah, karena Nabi SAW melakukan kedua hal tersebut, ya, yang menunjukkan perkara ini luas. Artinya kita bisa memilih baik antara duduk ataupun berdiri. Namun yang lebih afdol bagi kita tentu ya kita kembali yaitu dengan cara apa? Dengan cara duduk. Wallahu a'lam bishawab. Demikian teman-teman sekalian, semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.